Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya ingin menampilkan sebuah kasus dengan judul pemphigus vulgaris. Kita mulai dari definisi. Pemphigus itu merupakan sekelompok lesi akantholisis yang disebabkan oleh adanya autoantibodi terhadap berbagai protein junction sel epidermis. Biasanya muncul dengan flaccid blister atau lepuh, erosi, atau scaling. Nah, pemphigus ini terbagi menjadi kelompok utama, yaitu pemphigus vulgaris, yang ditandai dengan adanya autoantibodi IgG terhadap desmoglein 1 atau desmoglein 3. Selanjutnya pemphigus foliaceus, yaitu adanya autoantibodi terhadap desmoglein 1. Pemphigus paraneoplastik, adanya autoantibodi IgG terhadap desmoplakin 1, desmoplakin 2, plektin, periplakin, enfoplakin, dan selanjutnya pemphigus IgA atau adanya autoantibodi IgA terhadap desmokolin, baik desmoglein 1 maupun desmoglein 3. Nah, pada kasus ini kita khususkan kepada pemphigus vulgaris, di mana pada epidemiologi, pemphigus vulgaris merupakan entitas paling umum pada kelompok pemphigus, yaitu sebesar 80%, dengan insiden berkisar dari 0,76 hingga 16,1 per 1 juta orang. Dengan insidennya lebih tinggi pada populasi penduduk Yahudi Askenazi, India, Eropa Tenggara, dan Timur Tengah. Usia onset rata-rata pemphigus vulgaris ini yaitu antara 40 sampai 60 tahun, dan pemphigus vulgaris ini dapat mengenai neonatus melalui transmisi autoantibodi transplasenta. Nah, lokasi pemphigus vulgaris ini biasanya sering terjadi pada mukosa mulut, kulit kepala, bagian tengah wajah, sternum, dan selangkangan. Di sini dapat dilihat gambar pemphigus vulgaris terjadi pada mukosa mulut. Adapun manifestasi klinis dari pemphigus vulgaris yaitu erosi mukosa, baik terjadi pada mulut ataupun genital, dan lepuh yang nyeri. Dapat terjadi suara serak jika laring dan faring terkena. Selanjutnya dapat juga merupakan lesi berkrusta namun jarang pada kulit kepala, adanya paronychia, ulkus kaki, dan makroglosi. Ini manifestasi klinisnya, adanya erosi pada tangan, selanjutnya erosi pada lutut. Nah, berdasarkan gambaran histopatologi dari pemphigus vulgaris, yaitu adanya akantholisis suprabasal, selanjutnya adanya tombstone sign atau tombstone appearance, yaitu adanya lapisan basal yang tetap menempel. Selanjutnya adanya vesikel intraepidermal dengan keratinosit akantholitik. Selanjutnya eosinofil intraepidermal, namun terkadang juga dapat ditemukan neutrofil dan dapat ditemukan keterlibatan folikel. Nah, pada gambaran ini adalah perubahan awal yang terjadi pada pemphigus vulgaris. Di sini dapat kita lihat adanya udem antar sel dengan spongiosis eosinofilik, di mana kalau pada spongiosis ini jembatan antar selnya masih ada, dan ini karena ini merupakan perubahan awal, jadi ini adalah masih spongiosis. Namun jika berlanjut, ini akan menyebabkan hilangnya jembatan antar sel pada epidermis bawah. Selanjutnya akan menimbulkan akantholisis. Nah, ini yang lesi berikutnya. Setelah tahap lanjutan, ini adanya lepuh akantholisis yang suprabasal. Di sini dapat kita lihat tombstone appearance. Tombstone ini
artinya yaitu seperti batu nisan. Jadi adanya seperti gambaran batu nisan yang tersusun rapi seperti ini merupakan adalah lapisan basal yang masih tertinggal, di mana lepuhnya ini adalah di atas dari lapisan basal ini. Selanjutnya, pada lesi atau lepuh suprabasal ini mengandung sel-sel akantolitik, adanya neutrofil, dan adanya eosinofil. Mungkin eosinofil bisa kita lihat dengan sitoplasmanya yang lebih merah-merah. Kita masuk ke laporan kasus. Pasien dari Rumah Sakit M. Jamil dengan nomor sediaan PJ 185223 dengan diagnosis pemphigus vulgaris. Di sini kita perbesar. Pada pembesaran kecil, kita lihat adanya suatu jaringan kulit yang terdiri dari epidermis dan dermis. Di sini kita lihat pada epidermis adanya bula. Selanjutnya ini adalah folike rambut yang menandai juga ini salah satunya dari potongan jaringan kulit. Selanjutnya diperbesar masih pada pembesaran 10 kali. Di sini kita lihat adanya bula. Di sini kita masih terlihat lapisan basal yang masih menetap. Yang inilah yang kita sebut tadi pada teori, yaitu tombstone appearance-nya. Di sini jika diperbesar lagi pada 100 kali, ini adanya tombstone appearance tadi, yaitu lapisan basalnya masih ada yang tersusun rapi seperti ini, dan pada lapisan dermis terdapat radang perivaskular. Yang pada gambar ini terlihat adanya bula suprabasal. Di sini adanya isi dari bula itu adalah sel-sel akatolisis, juga ada biasanya sel-sel eosinofil. Jadi sediaan ini didiagnosis dengan pemphigus vulgaris. Baik, demikian presentasi saya hari ini. Saya kembalikan kepada Dr. Tofrizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kasusnya sebuah lesi kulit berlepuh. Pada pandangan keseluruhan, whole section, kita lihat jaringan kita terdiri atas jaringan kulit, ada epidermis dan dermis, sedikit sekutan di bawah. Kemudian kita lihat adanya lesi vesikobulosa pada epidermis. Kita perbesar, maka terlihat adanya bula. Ini adalah lapisan atas dari epidermis, korneum dan lapisan granulosum yang terlepas. Kalau kita lihat daerah ini masih ada lapisan korneum, berarti bula ini, lapisan atas ini asalnya tidak di sini, melainkan dia adalah sambungan dari yang ini. Jadi lepas, jadi ini yang perlu diperhatikan pada analis kita, penanganan dari sediaan, karena bula-bula seperti ini gampang lepas. Kita lihat daerah bulanya, seolah-olah bula ini tipis permukaannya, jadi ini kadang-kadang bisa misdiagnosis sebagai pemphigus foliaceus, itu yang sering. Jadi bagaimana kita memperhatikannya? Perhatikan lokasi dari bula. Untuk vesikobulosa perlu dilihat, pertama adalah lokasi bulanya, ini adalah intraepidermal, jadi di dalam epidermis. Kemudian perhatikan mekanisme dari bulanya, apakah dia gara-gara sponghiosis atau gara-gara akantolisis atau sebab yang lain. Di dalam hal ini adalah gara-gara akantolisis. Kemudian perhatikan isi dari bulanya. Jadi minimal kita
3 itu diperhatikan. Lokasi, mekanisme terjadinya, dan isinya. Kemudian untuk dermis, nampak ada radang perivaskuler. Ini ada potongan dari kelenjar sebasea. Perhatikan apakah terdapat tanda-tanda adanya lesi vesikobulosa yang melibatkan polika rambut atau adnexa. Pada kasus ini tidak terlalu jelas. Kemudian perhatikan seluruh sediaan kita. Nanti akan kelihatan daerah yang lain. Ternyata di daerah pinggir ini juga ada lesi. Saya perbesar. Nah, kalau di atas tadi kelihatan seolah-olah dia sedikit di bawah korneum, maka pada pinggir ini kelihatan bahwa lesinya sebenarnya adalah suprabasal. Jadi kalau ada keraguan, apakah lesi ini subkorneal atau suprabasal, perhatikan pinggir dari lesi. Biasanya pada lesi-lesi yang baru terbentuk akan kelihatan lokasi sebenarnya. Jadi jangan langsung mentang-mentang dia nampak di bagian atas, langsung kita menduga, oh ini adalah subkorneal. Coba kita lihat lebih besar. Ini adalah bula kita, ini cairan. Kemudian isinya adalah sel yang mengalami akantolisis. Ini pada pembesaran kecil, kemudian mungkin ada neutrofil di dalam. Ciri dari sel yang mengalami akantolisis itu adalah kita tidak melihat lagi adanya jembatan interseluler. Jadi selnya menjadi lebih bulat. Nanti kita perhatikan lebih jauh. Daerah ini kelihatan bahwa bulanya ada yang intraepidermal, ada yang suprabasal. Di pinggir ini kelihatan bahwa dia intraepidermal. Kita lanjut pada foto yang lebih tinggi. Nah, sel yang akantolisis itu seperti ini. Jadi dia lebih bulat, rounded. Kemudian sitoplasmanya menjadi lebih eosinofilik. Jadi lebih pink. Kemudian kalau kalau kita beruntung dengan pewarna yang baik, mungkin bisa dilihat adanya halo perinuklear. Kelihatan pada sel ini ada halo perinuklear, di sini juga ada. Mungkin nanti ketemu adanya eosinofil. Ini mungkin tapi tidak terlalu jelas. Atau neutrofil, kadang-kadang bisa limfosit. Kemudian kita perhatikan daerah yang lain. Nah, ini yang namanya gambaran tombstone. Jadi adanya sel basal yang tertinggal dan dia berdiri tegak-tegak, jadi dia mempertahankan posisi palisadingnya sehingga kelihatan seperti barisan dari batu nisan satu-satu. Nah, gambaran ini disebut dengan gambaran tombstone. Ini juga tombstone, tapi ini tidak sekhas yang barusan. Kemudian terakhir kita perhatikan di dermis biasanya ada peradangan berisi limfosit, neutrofil, atau ini adalah eosinofil. Ini eosinofil bisa ditemukan, misalnya yang ini, atau yang mana lagi? Ini satu lagi. Kemudian mungkin yang ini, nah ini juga eosinofil, walaupun ini sepertinya masih dalam pembuluh darah. Jadi ada 1, ada 2, ada 3. Seringkali kita menemukan eosinofil pada pemphigus vulgaris. Dengan begini, maka diagnosa pada kasus ini ditegakkan sebagai suatu pemphigus vulgaris. Demikian visualisasi slide mikroskopi kita. Demikianlah kasus kita hari ini, sebuah pemphigus vulgaris sudah dipresentasikan oleh Dr. Rina. Terima kasih banyak atas presentasinya. Untuk itu kita tutup acara kita. Sampai jumpa pada diskusi kasus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.